Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Materi pokok yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang kedua, tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Sila yang pertama menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama dan kepercayaan. Kemudian sila yang kedua menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama di mata hukum. Sila ketiga menjamin hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi di masyarakat Indonesia. Sila keempat adalah kebijaksanaan dan persyaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan dan bernegara yang demokratis. Sila kelima mengakui hak milik perorangan yang dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Materi yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Hak atas kewarganegaraan terdapat di dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Jadi dalam pasal ini dijelaskan bahwa yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Tercantum dalam pasal 27 ayat 1, yakni merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Diatur dalam pasal 27 ayat 2. Pasal ini menjelaskan bahwa berbagai peraturan undang-undang agraria, pendidikan nasional, perekoperasian, perbankan, tenaga kerja, penanaman modal, bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Terdapat dalam pasal 27 ayat 3. Ketentuan isi pasal tersebut menegaskan bahwa upaya bela negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan berpendapat dengan berbagai ketentuan yang mengaturnya. Selanjutnya, kemerdekaan memeluk agama, yaitu dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara diberikan jaminan untuk kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan negara terdapat dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan pasal ini menyatakan tentang hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, hak mendapat pendidikan tertuang dalam pasal 31 ayat 1. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, kebudayaan nasional Indonesia terdapat dalam pasal 32 ayat 1. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya, perekonomian nasional diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kelima ayat ini, ketentuan pasal 33 merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Selanjutnya, kesejahteraan sosial diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 ayat. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Sekian materi pada kali ini, semoga kita semuanya bisa mengaplikasikan dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih.